nomor kahiji ia menghargai ayam di Turki. Syafadil keturunan dari Tuan Syabdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu Sirrahul Aziz. Nomor kedua ayah Syabdul Aziz asal Syria anu nyana cicing di Amerika. Kunaon nyana bisa kadir nyana ngimpi. Kemudian nyana memimpi haju lain deui jeung urang saminggu sekali kapanggih jeung Kang Rasul aya dengan sia. Ngimpi kapanggih jeung saha Habib Rozak bae ngimpina jeung dia. Sakitu Habib. Loba perbedaan. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hati-hati. Tengah di rollnya. Sakumaha tadi urang geus dijelaskeun ku Pak Camat intina sakitu bagusna. Cuman terkonsentrasi. Wakil daripada gubernur luar biasa sebenarnya memaknana. Cuman leuweh di hate boro-boro jang batur jang jalan gitu. Maka lagi kita tenang, moal nyambung di Torino moal nyambung. Nyana ngomong di pendopo di DPR, nyana ngomong di forum-forum lain bisa baik sebab lawan penuh dengan kebohongan di Torino moal bisa. Bedanya sekarang. Namantak tuani kadir lain tuani sieun kakula lain sebab tuan Syekh teh ulah dianggap maot. Para aulia ulah dianggap maot. Nyana teh neleutkeun hirup bangsa sing datang. Wakil gubernur cimit sih kaya. Ulah disangka maot. Lamun nyana tadi nyaritakeun bahwa panutan urang ulama mana dulu dari panutan. Ulama anu manusia jasad dan kesmawat tapi ruhna masih terus aya kene. Berarti teu maot. Mata hati-hati ku hari neuleut. Lamun di Syahrwani baheula jelema careuring kunaon Syahrwani Kiarwani langsung masuk ka jero. Teu bisa kaluar deui lantaran ngeuleuh sosok Kangjeng Nabi di hari benar. Teu maot komo Kangjeng. Lamun para aulia Allah datang ka dieu nyana neuleutkeun sahan datang. Pasti pikon nih kadang lihat oh ini aja mami nih barang kebenar juga nih ada kadang ulah dikira dengan ahli Allah mah. Nah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lamun urang nyaritakeun alam di jero alam aya makhluk Allah nu ngaran manusia. Ketika nyaritakeun keyakinanana aya manusia nu berkeyakinan pangeran manusia mah hanya jadian jadi bae beres aya nu boga keyakinan model kos kitu etis teu bertuhan. Insyaallah di Indonesia kalau mau dibantah aja Pak tidak ada. Nomor kedua aya makhluk aya khaliq. Manusia teh aya nu nyieun saha nu nyieunna sarua lagi pangeran bedana urang Allah nya Allah. Perbedaan mana sakitu cuman setelah pangeran nyieun manusia geus lah pangeran mah ulah sok ngilu-ngilu. Kami lah ngatur urusan politik, kami ngatur urusan budaya ekonomi, kami ngatur pangeran geus pangeran mah istirahat itu. Coba tanya orang saya tipe lamun nyaritakeun tentang musyawarah aliran sesat, lamun orang nyaritakeun Syiah aliran sesat, lamun orang nyaritakeun Wahabi aliran sesat, lamun orang nyaritakeun berbagai aliran-aliran lain aliran sesat. Padahal sesat eta di lingkungan urang loba jasa. Salah satu kesesatan aliran jelema naik motor teu make helm tangkap. Tapi lamun teu make jilbab keur ditangkap polisi goblok. Kesesatan mana? Yang Wahabi mah jangan Allah kene. Tapi polisi sama helm. Nah, ini makanan gua nih, priwit gua mana hilang lagi nih priwit. Kita akan punya nu berjilbab dan tidak berjilbab berapa ratus ribu manusia di Indonesia ditangkap ku polisi. Berarti akan sesat. Ketika jelema boga hutang ka bank, kemudian itu bisa membayar di mana? Tapi berapa ribu manusia nu kaya raya, terutama di Tangerang berapa ratus manusia
pemerintah rada jauh baik. Sebab naon? Berbeda aliranana. Berjauh lain berarti anti urusannya urusan orang, urusan KTP lah, kamu urusan KTP mah bupati ya bupati. Kadia ya desa tah urusan SPP teh kadia. Tetapi ketika urusan sangat vital, anu engke tanggung jawab di hadapan Allah, nah ieu sangat berbeda. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lumantang gua dek ceritakeun alam hadar bae sama meh guru kula Stefadin yang saya aziz. Ya, nah nu sebut wali teh tos kumaha? Apakah pemerintah bisa jadi wali? Sangat bisa. Apakah pengusaha jadi wali? Sangat bisa. Sangat bisa. Kiai jadi wali? Sangat tadi. Lain pemerintah, lain pengusaha, lain wali. Jelema model ente kieu bisa jadi wali. Oh, sangat. Oh, amin sia. Kayaknya oleh wali sia. Tabur hayangnya dengan singkat lain wali mah nu cakangkeun nami mutu qobla anta mutu. Jelema anu geus bisa pae tapi hirup eta wali. Sakali deui jelema nu geus bisa pae eta wali. Ente pernah pae? Berarti lain wali. PWH pernah pae? Lain wali. Wakil gubernur, tamah hirup lagi overdosis. Lain wali, maksudnya lain wali. Lain wali lain. Encan pernah pae? Encan pernah pae? Wali mah pae. Hirup pae. Eta wali. Habib Rozak wali apa lain? Atuh tinggal lebay hirup kene apa pae? Eta mah Habib cocokan pula ya. Kiai pae kumaha sih maksudna? Nomor kahiji wali mah pae tina muharramat. Pae tina barang haram. Pae pertama tina barang haram teh hayang nya makan barang haram-haram. Sama sekali lamun geus pae tina muharramat mulai deuk jadi wali. Sahabat pengusaha pae tina urusan haram tereh jadi wali. Pemerintah nyana geus siap ninggalkeun nu haram tereh jadi wali. Urang kabeh ninggalkeun muharramat tereh jadi wali. Kiai ninggalkeun muharramat atuh derek jasa komo kiai. Kiai mah jadi wali kabeh. Geus nikahkeun mah. Asal ninggalkeun muharramat wali. Kiai mah kiai asal geus dibekieun duit pemerintah geus teu pernah nyium proposal ka pemerintah eta kiai rada deres. Encen jadi wali rada deres. Tinggal kula tukang wali kiai mana nu teu make proposal. Kula waktu Pak Ismet kunjungan ke imah kula karena nganyokok kiai itu pernah yang proposal nasi cek Pak Ismet kayak gitu loba proposal. Wah kiai nu wajasa lubang-lubangna proposal nanti cisok. Nomor kedua Pak Ismet kemana? Rajo. Nomor ketilu mana? Tanya aja lah di Mamin. Eta kiai nunggu kitu jauh ka jadi wali. Jauh ka jadi wali. Sakali deui jauh. Yo, sakali deui. Ente kapake di mana mah jeung kiai anu asa ngajukeun proposal teu salah. Ulah disangka salah geus nyalakeun. Wah, kieu ciwek lain. Makom wali. Ketika nyaritakeun perjuangan, nyaritakeun pendidikan,
ya ta sebesok nyalakan aing untuk diuji goblok sia ta kan perban ya moal jadi wali cenah talar Quran leg-leg siap Quran cenah talar Bukhari leg-leg siap Bukhari moal jadi wali kejeung kumaha masih kene ngajukeun proposal sekali deui kula ngeuleuk deui Pak Gubernur, lain Pak Gubernur baik, Kiai ini tolol, goblok, tolol. Aku lamun Kiai gak goblok, kamu gubernurnya. Makum wali, cerita makum wali. Namun jadi bejakan hanya orang. Kalau mengatur syariat Maulidan Rajaban silakan makum wali. Nomor kedua ketika jelema geus bae dina Muhammad bae dina subhat teh aya nama ka barang-barang subhat geus hubungannya nama ka barang subhat bae teh bae rasa eueuh sama sekali urang mah ketika dibere eta minuman nu janyaho ieu produksi mana ieu teh dijieuna tina naon samar-samar subhat dijelaskan apakah dijelaskan tina naon apa tina naon oh haji mamin geus beli malah ngaboro jualan nah ieu kan kos itu kiai geus bae lamun masih keule subhat panjang dongengna sebab al halal bainun al haram bainun wa ma bainahum umurun mutarsabiat perkara subhat geus kejauhan jadi wali. Nomor ketiga urusan halal cuman nyana urusan penting dalam menjadi penting gaya kejeng kedai embung minum lamun jadi penting genjang ibadah embung sare lamun jadi penting genjang ibadah embung kawin lamun jadi penting embung jadi berarti jelema nu geus pernah eta kitu ngaranna wali cek pamajikan di imah ini masalah ki pae naonna urut amat bos gitu ieu beus dianggap cek pamajikan di imah ini pae di sabar kebal aya 2 tahun aya 2 di jelema dari 7 hari ini pas gitu mah nah baik Muharram baik subhat baik tina urusan barang halal setik hanya untuk usul ilallah kakara nyana mulai eta teh kakara mulai jadi wali dikira mah gampang urang ka Tasikmalaya aya Suralaya urang ka ditu ka mana ka Jawa Tengah dikirna di Kudus aya di Jawa Timur Seumar aya di Banten Ambalaya dikir karena mudah tapi proposal terus baik goblok tolong dikir terus baik tetapi urusan barang subhat masih kene di pegawaian lain narekat kos itu lain tarekat sufi kos kitu mah eta mancak kitu mama bakari macam mama bakari dina tukilana lamun aya jelema narekat masih kene resep kana barang halal resep kana barang subhat berarti nu kos kitu ngaranna lain tarekat sufi tarekat sapi kira tarekat sapi apa itu oh cuma kiai geus sarua saya bisa baju kain bae nyalah kenana goblok tuh ya ieu mah lamun dicaritakeun panjang insyaallah kula moal panjang-panjang kayak dilanjut insyaallah ngan ketika jelema geus jadi wali kumaha si kiai pae tina haram pae tina subhat pae tina barang halal itu boga naon lain itu boga naon lu ta'alluq di jero hati itu Syaikhul Qadir kaya raya lamun urang nyaritakeun Raden Patah kaya raya lamun urang nyaritakeun Sultan Hasanuddin kaya raya lamun urang nyaritakeun kitu Cirebon Syarif Hidayatullah kaya raya ditinggal Maulana Hasanuddin sampai 45 hektar masih kene aya Syekh Yusuf kaya raya
nanaon. Ayam teh mah susah tapi di jero loba nanaon. Pentol jasa tah. Ibu gacang we, lamun jelema geus eueuh muharramat, eueuh subhat, eueuh halal, ketika anu penting-penting bisa ieu. Ya nama bisa ieu, wali sama bisa ieu. Syekh Maulana Hasanuddin bisa ieu, Syekh Abdul Karim guru Syekh Astawi caringin Syekh Astawi keur zikir we di kamar. Allah. Yo, we Syekh Abdul Karim. Murid daripada Syekh Khatib Ahmad Khatib Syafas. Waalaikumsalam. Mana Asnawi? Murid dah kaget murid. Di mama itu mana Asnawi mah nuju kholwah. Aya tamu gitu. Ngaran saha? Abdul Karim aja kan. Aja mama aya tamu saha? Syekh Abdul Karim di mana? Di Mekah. Wah, sama guru kula. Guguran we kamu langsung ditangkap. Dia sia sawi dirinya. Dia. Aya naon tuan guru? Sia zikir lu bener. Allah. Sia mah zikir di jero hate. Duit. Bodoh sia. Enggak sakit doang main mana tapi jangan kasih doang. Hiber doang bisa Abdul Karim ke Mekah. Masya Allah. Haji Pendek ada hiber ada kan. Cerita tentang karomah Masya Allah. Syekh Ahmad Khatib Syafas dalam Kalimantan, cicing di Mekah, umur 7 tahun geus talal Quran, umur 12 tahun talar 7 tafsir. Ketika ada seorang anu kaya raya di Mekah, nyana dipungut mantu, orang Arab kaget kabeh, masa orang Arab mulungina tuh orang Indonesia sih. Tapi cek eta orang Arab lain deui nu ieu mah zahiran wa batinan beda. Akhirnya jadilah imam. Nah geus cari panjang lamun nyaritakeun Syekh Ahmad Khatib Syafas panjang. Kula diajak cara ku almarhum Abah waktu tahun 90 yuk urang zara. Subaikah waktu eta aya keneh bari geus eueuh. Ieu kuburanna ieu makomna. Ku itu bisa didoser. Kula kamari jeung Pak Haji Agus jeung rombongan kabeh ziarah Subaikah kuburan Syekh Ahmad Khatib Syafas dijadikeun kitu terminal masih utuh, itu bisa dibongkar ku doser kes 12 doser berikut juga doser ngapain sarua jeung Syekh Nawawi lain di rumah lagi ibaga cerita lamun diceritakeun karomah ulah Tuhan Syabdul Qadir ke cucu na bae ieu mah karomahna Syekh Ahmad Khatib Syafas kumaha ngomongna ka santrina waktu di Mekah tutup hotel ngobong kabeh aya naon mama bakal aya naon dua datang tadi santri kaget kabeh hotel ini kok sia diintip dua puting diintip tilu puting saminggu diintip ku muridna kabeh masa mama bohong sih berpikir ini mama dia mau jangan datang detik Masya Allah sosok manusia duaan mawatas sedang kencang Syekh Ahmad Khatib sahabat itu datang kita berarti mau nggak usir waktu itu nunggu udah usir wah iya mau mau jadi mau cak mulai mau diusir kabeh bukan diusir tinggal dihadapkan gunung dia diusirnya udah ada mondok sih diusir Masya Allah datang dari suku tinggal kedua kali diusir datang dari ketiga kali diusir datang keempat kali kula masalah yang diusir tetap baik mual di baik hari kula mual lumpat lantaran kula kadidik ngaji ka guru kula nungaran Syekh Ahmad Khatib Syafas kula maka didik di baik hari masalah saya ngaji ka dia gini cak duitnya cak belum mau pancen aya mau ngaji lah ngaji Masya Allah dengan cepat sebulan 2 bulan 3 bulan pertanyaan
bisa ngajawab, tapi dua sosok manusia yang ngajawab terus. Ketika ditanya dari urusan muskil, kalah internasional, ulama Mesir, ulama Iran, Turki, Sudan dan lain sebagainya, pertanyaan dilontarkan, lu bisa ngajawab, tapi dua sosok manusia yang ngajawab, masya Allah. Ketika bisa kepada tabur kakara, cek siapa khotib, nah dua murid lain, ini sekian murid mau nangan dua, iya hiji, nu iya hiji, iya bakal aya ditungtung kulon Nawawi ngaranna, nu iya bakal aya ditungtung wetan Khalil Bangkalan ngaranna. Horeng mau teh lain sama mauna, horeng mauna mau kos kitu tah. Coba yang ada di dia mau. Di dia mah kalajengking kabeh. Itulah pada jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun nyaritakeun tentang ilmu kewalian ditata heula tina zahir, ilmuna heula langsung nusuk ke batin. Kamari mutaqo di Habib Lutfi lain lalaga nyaritakeun tentang qalbu, nyaritakeun tentang ruh, praktek-praktek awal langsung kedua, ketilu dan selanjutnya untuk menempuh sampai derajat waliullah. Nah itu sakumaha kerpeting Habib Lutfi ka dieu rohna tetep aya di dieu nyana sebagai panitia haul di dieu lain pula lain sebagai panitia haul di dieu adalah Habib Lutfi mungkunya om. Nah gitulah para jamaah panjang keneh mun nyaritakeun karomah nah ieu mah aya guru kula di kitu Turki hiji Syekh Fadil turunan Tan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu al-aziz radhiyallahu. Nomor kedua Syekh Abdul Aziz nyana malu salasa milu ngaji di dia malu salasa jengkula ngaji iya ulumuddin nyana kalau kitabnya kitab haji itu dicekal punya Natur Haji Budoli, dicekal punya ungut-ungutan cek Haji Budoli ngerti apa naon sih ulah kan bahasanya Sunda nyana ungut-ungutan kikiran. Nah lamun nyarita jelema gede bahasa nomor sabaraha nek Sunda kadenge ku Jawa kadenge ku Madura bakal kahan nek bahasa Inggris kadenge ku urang Sunda ku urang Melayu bakal kahan kadenge nyana bahasa Arab bakal kadenge na ku urang nanti. Sebab naon? Sebab hiji nu didengekeun ku urang kalam Allah nyana keur deukeut jeung Allah mah hiji kul huwallahu ahad bakal ngerti baik. Menurut cek Syekh Aziz, saya kalau berbicara berdua dengan Syekh Uci saya bisa ngomong dengan lancar, tapi kalau banyak kan nggak bisa. Ternyata aku lagi ngomong munduan yang Syekh Aziz, aku lagi bisa insya Allah. Cuma tak bisa, aku batul tuh nggak ada yang iya. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Inilah ayat 2 tamu di luar negeri insyaallah nu bakal mere mau itu hampura ka pemerintah, hampura ka kiai, hampura ka para itu pengusaha seluruhna hampura ulang hampura kabehanna hampura urang sigi hampurakeun di dunia urang babarengan, di akhirat urang babarengan jeung ahli-ahli Allah. Jadi kena naon di jero hati jadikanlah tanamkanlah di jero hati hiji bae tauhid Allah subhanahu wa ta'ala sakitu bae di hati kesimpulan ngapunten dina samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah urang deui selanjutnya jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih pada Kakanda Kiai yang telah memberikan tausiahnya kepada kita bersama. Semoga benar-benar meresap pada hati kita. Masih ada 3 masyayikh yang bakal tampil dalam tausiahnya. Yang pertama Al-Ustaz Dr. Abdul Aziz dari Amerika, dan yang kedua Habib Umar dari Semarang, dan yang ketiga Syekh Fadil dari Istanbul, Turki. Wa arju ila fadilatil Dr. Abdul Aziz sekedar perhatian ieu kepunyaan Syekh Turki Syekh Abdul Aziz Syekh Fadil nyanana di ditu kene sorbana geus datang ka dieu. Tadi kukula kan dipake di kieu akhirnya dibikin deui ka nyana jamal yukeun kaen teh Pak.
senantiasa kita haturkan syukur yang tiada tara dan syukur yang tiada henti-hentinya kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tak lupa selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau Al-Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Fatimah Zahra, Al-Hasan wal Husain dan segenap keturunan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tahiyatan mu'attara ila awliya'illahi alladhina na'ishu ma'ahum hadhihi al-ayyam. Shaykhuna Habib Lutfi hafizahullah, Shaykhuna Muhammad Fadil ra'ahullah, Shaykhuna Uchi akramahullah, wa Shaykhuna al-Habib al-Ladhidh Habib Umar أيده الله بنوره وكل الأولياء الموجودين ها هنا. ففي هذا المكان أكثر من 100 ولي يجتمع بيننا الآن. Kemudian beliau melanjutkan, tak lupa juga saya memberikan penghormatan kepada para alim ulama dan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana beberapa hari ini saya habiskan waktu saya bersama mereka. Salam hormat untuk guru kita Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya. Salam hormat juga saya ucapkan kepada guru kita Syekh Muhammad Fadil Al-Jailani. Salam hormat juga saya curahkan juga kepada guru kita Kiai Haji Uci Turtusi, dan juga salam hormat yang tak lupa saya sampaikan kepada Al-Habib Umar Al-Mutahhar. Dan beliau mengatakan perkumpulan kita pada hari ini yang luar biasa, yang di dalam majelis ini terdapat ratusan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. أبدأ إن شاء الله بقصة سمعناها عن سيد التابعين الإمام حسن البصري رحمه الله. قال: كنت أسمع القرآن من عبد الله بن مسعود، ولما رقى بي الحال كنت أسمع ابن مسعود يتلو القرآن وكأنني أسمعه من فم رسول الله. فلما رقى بي الحال كنت أسمع القرآن من ابن مسعود وكأنني أسمعه من جبريل عليه السلام. فلما رقى بي الحال كنت أسمع القرآن من ابن مسعود وكأنني أقرأه من اللوح المحفوظ. Kemudian beliau melanjutkan bahwasanya diriwayatkan Al-Imam Hasan Al-Basri meriwayatkan bahwasanya beliau mendengar salah seorang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud, membaca Al-Quran. Ketika Abdullah ibnu Mas'ud membaca Al-Quran, maka beliau mendengar suara Abdullah ibnu Mas'ud. Dan ketika keadaan atau suasana yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada beliau, maka seakan-akan Abdullah ibnu Mas'ud membaca surat-surat Al-Quran, akan tetapi suara yang didengar oleh Imam Hasan Al-Basri seakan-akan yang membaca adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertambah tinggi derajatnya beliau sampai akhirnya ketika Abdullah ibnu Mas'ud membaca Al-Quran, seakan-akan yang membaca adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Dan bertambah tinggi lagi ketika Abdullah ibnu Mas'ud membaca Al-Quran, maka seakan-akan Al-Quran dibaca di Lauhil Mahfuz. كنت هنا في العام الماضي ورأيت جموعا كثيرة، لكن السؤال منذ عام إلى اليوم: هل رقى بكم الحال؟ هل رقى بنا الحال نحن المسلمين لأن نتقدم ونتطور بكل شيء، بالعبادة، بالعمل، بالتجارة، بما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ فإن لم يرقى بنا الحال فنحن مقصرون. Tahun lalu saya hadir di acara haul ini, dan tahun ini juga saya hadir di tengah-tengah acara ini. Yang kita perlu tanyakan kepada diri kita, dari tahun yang lalu sampai tahun ini, apakah ada yang berubah dari diri kita?
Apakah kita semakin membaik menjadi seseorang yang kualitasnya bertambah, entah itu dalam amal ibadahnya, atau itu dalam pekerjaannya, atau itu dalam semua perkara yang mana di situ mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jika di tahun lalu sampai tahun saat ini tidak ada yang berubah dari diri kita, maka ketahuilah bahwasanya kita tergolong orang-orang yang muqassirin, orang-orang yang kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. فإن كنت مسلما عليك أن تكون في ازدياد لا نقصان في كل شيء في حياتك. تقول أنا مسلم، إذن زيادة 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 إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. وهناك تفضل. Jikalau Anda menyatakan bahwasanya diri Anda ini seorang yang muslim, maka hendaknya Anda berbuat sesuatu dan amalan tersebut tidak pernah berkurang. Seorang muslim harusnya bertambah baik, bukan bertambah kurang atau bertambah buruk kelakuannya. ونصيحة اليوم هي ثلاثة: اترك الدنيا قبل أن تتركك، وابني قبرك قبل أن تسكن فيه، وتعرف على الله قبل أن تلقاه. Dan nasihat pada siang hari ini beliau menyatakan adalah tinggalkanlah dunia sebelum dunia meninggalkan kalian. Bangunlah kuburan sebelum kalian memasuki ke dalamnya, dan kemudian kenallah Tuhanmu. Dan kemudian kenalilah Allah Subhanahu wa taala sebelum engkau menjumpainya. نحن اجتمعنا في محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي هذا الاجتماع الطيب سنذكر بعضا من أخلاقه، سنختار منها ثلاثة فقط، لن نزيد للوقت القصير. منها أولا رحمته صلى الله عليه وسلم، عشقه صلى الله عليه وسلم لأهل بيته. ثلاثة حكمته صلى الله عليه وسلم. ونبدأ أولا بالرحمة المهداة. رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة وهي عسى أرانا من رحمته العظيمة. لما رجع من الطائف وجاء له الملك ليعاقب أهل الطائف ويطبق عليهم الجبلين، قال كلمة مشهورة: عسى أن يخرج الله من أصلابهم. كلمة عسى رحمت الأمة جميعا، لو قال له نعم افعل لما رأينا الإسلام والمسلمين. Kemudian beliau melanjutkan, kita berkumpul di majelis pada siang hari ini tak lain karena cinta kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, kata beliau, saya ingin membawakan sedikit daripada kemuliaan-kemuliaan yang ada pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari sifat akhlakul karimah yang ada pada diri beliau, yaitu termasuk dari akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah rahmatuhu, kasih sayangnya, ishquhu yang merupakan cinta yang dalam kepada segenap umatnya, dan juga dijelaskan oleh beliau sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termasuk sifat yang paling mulia, yaitu hikmatuhu, kebijaksanaan yang luar biasa yang ada pada diri junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ceritakan bagaimana dengan kasih sayang Rasulullah ketika beliau masuk ke dalam kota Taif. Kemudian beliau diusir setelah disakiti, dicaci maki dan ditendang keluar dari Taif. Maka malaikat yang menjaga gunung-gunung Allah Subhanahu wa taala mendatangi Rasulullah dan berkata, "Ya Muhammad, jikalau engkau izinkan, maka akan aku hancurkan penduduk Taif dengan gunung-gunung yang ada di sekeliling ini. Aku hancurkan mereka, aku jatuhkan gunung-gunung ini ke atas mereka." Apa jawab Rasulullah? Rasulullah menjawab dengan sebuah harapan, asa, semoga. Beliau tidak mau umatnya dihancurkan, tapi beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ada salah seorang dari mereka atau keluar dari tulang sulbi mereka keturunan-keturunan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimun, uridu an as'alakum su'alan. Ma awwalu shay'in da'a Rasulullah fi da'watihi? أول كلمة قالها عن نفسه وأخلاقه أتعرفون؟ اسأل. Beliau kemudian menjelaskan, apakah kita yang hadir di majelis ini tahu apa yang pertama kali dipanjatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah doanya, dalam sebuah munajatnya ketika pertama kali berdakwah di dalam Islam?
أول من قال، من يعرف؟ أول كلمة قالها عن نفسه رسول الله. Kalimat pertama yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dirinya sendiri. جمع الناس وقال لهم أيها الناس إنني لا أكذب إن الرائد لا يكذب أهله، فنفى صفة الكذب عن نفسه أول كلمة في الدعوة، إن الرائد لا يكذب أهله. Pertama kali yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika manusia berkumpul di hadapan beliau, beliau berkata, ketahuilah bahwasanya seorang pemimpin itu tidak pernah berdusta. Ucapan pertama yang keluar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di depan khalayak ramai adalah beliau menjauhkan sifat dusta dan meyakinkan kepada orang-orang yang ada bersama beliau bahwasanya beliau adalah pemimpin yang jujur yang tidak pernah berdusta. فمن يكذب لا يحب رسول الله. Barang siapa yang berbohong maka dia tidak akan dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. مسلم يكذب، أريد أن يتفكر كل واحد منا، هل أكذب؟ إذا كنت أكذب فأنا لا أحب رسول الله. Jikalau ada daripada kita suka berbohong, berarti kita juga berbohong kalau kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فإن شاء الله نريد عهدا من الجميع أن لا يكذبوا بعد اليوم. Dan kita mohon tidak keluar dari majelis ini terkecuali insya Allah mulai dari detik ini kita tidak pernah berbohong dan berdusta. عهد إن شاء الله. Kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. إن شاء الله. ثانيا من حكمته عليه الصلاة والسلام أن إبراهيم قام فكسر الأصنام جميعا، لكنه بعد أن كسر الأصنام إبراهيم بنيت الأصنام من جديد وألقي إبراهيم في النار. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكسر الأصنام، كان يسجد في مكة والأصنام موجودة، لكن حينما بنى الرجل والشخصية الإسلامية أعطاهم الفؤوس فكسر عباد الأصنام بأيديهم ونهيت الأصنام إلى يوم لا رجعة فيه. Dan salah satu daripada hikmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdakwah di Makkah, maka beliau hancurkan berhala-berhala, dan setelah dihancurkan berhala-berhala tersebut, maka berhala tersebut dibuat lagi oleh orang-orang kafir dan Nabi Ibrahim dibuang ke api, dibakar. Akan tetapi beda dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berdakwah di Mekah, bahkan beliau pernah sujud di Mekah, salat menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa mempedulikan adanya berhala-berhala yang ada di sekitarnya. Tapi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhala-berhala tersebut dihancurkan oleh pembesar-pembesar penyembah berhala tersebut, dan berhala tersebut ketika hancur sampai detik ini pun tidak ada lagi. وأما عشقه صلى الله عليه وسلم لزوجاته فأنقل لكم قصة واحدة، وهذه مهمة لكل المتزوجين أنها سنة. Dan salah satu daripada cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam atau kasih sayang, beliau ingin menyampaikan salah satu kisah daripada cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya. Beliau katakan, dan ini merupakan suatu yang penting khususnya bagi orang-orang yang telah menikah, karena itu merupakan salah satu sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. تقول عائشة جاءني يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا عائشة، ما قال عائشة، قال يا عائشة أو تشتهي أن تنظرين، تحبي أن تري يعني الأحباش يلعبون كرة قدم رياضة؟ قالت نعم يا رسول الله. فصنع لها حجابا ثم أوقفها عليه ودعا الأحباش ليلعبوا في المسجد، فجاء الأحباش ويلعبوا. قالت عائشة فكنت أقف وأنظر إليهم وأنا مسرورة، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع خده على خدي وأنا أنظر، فنظرت ثم قال أمزيدا من الرؤيا يا عائشة؟ قالت نعم، فوقفت أنظر حتى نمت. إذن القصة لم تنتهي، لكن هذه السنة الأولى من السنة، مثل السواك ومثل سنة الضحى، أن تضع خدك، تدعو زوجك يوما إلى مشاهدة حلقة رياضة أو أي شيء هي تحب، ثم تضع خدك على خدها، هذه سنة.
Kemudian beliau melanjutkan hubungan atau kisah cinta atau kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keluarganya. Beliau sebutkan yaitu salah satunya adalah kisah cinta Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istrinya Aisyah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah memanggil Aisyah dengan sebutan ya Aisyu, yang mengibaratkan bahwasanya beliau memanggil dengan panggilan kasih sayang, dengan panggilan yang manja, mencintai keluarganya, mencintai istrinya, dan ini merupakan sunnah daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai suatu ketika dalam sebuah riwayat bahwasanya di masjid Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang terdapat ada orang-orang dari Habasyah yang menari menghibur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan puji-pujian. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, maukah engkau melihat orang-orang tersebut yang sedang menari dan memuji diriku? Maka Sayyidah Aisyah menginginkannya, dan kemudian Sayyidah Aisyah melihat tari-tarian tersebut dari belakang rumahnya atau dari belakang kamarnya. Beliau melihat tanpa ada orang yang bisa melihat beliau langsung, adanya hijab yang menjadi perantara antara Aisyah dengan orang-orang yang lain. Dan ketika Sayyidah Aisyah sedang melihat tari-tarian tersebut atau al-madah, puji-pujian, maka Rasulullah SAW datang ke samping Aisyah dan kemudian menempelkan pipi Aisyah di pipi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian Sayyidah Aisyah ditanya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kau merasa gembira dengan melihat ini? Maka Aisyah pun berkata, naam, saya bergembira ya Rasulullah. Sampai akhirnya Sayyidah Aisyah tidur di pipi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan kemesraan yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hubungan berumah tangga. Karena itu merupakan sunnah daripada sunnahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. تقول عائشة وأنا أشاهد نمت فلما صحوت وجدت نفسي على فراشي، أي حملها رسول الله ووضعها على الفراش. إذن من السنة أيضا إذا نامت زوجتك أن تحملها وتضعها على الفراش، لكن بين قوسين احذر إذا كانت حجم كبير لا تكسر ظهرك. Kemudian beliau lanjutkan, dan ketika Sayyidah Aisyah sedang melanjutkan melihat acara yang ada di Masjid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan karena pipi beliau bersentuhan dengan pipi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tanpa sadar Sayyidah Aisyah tertidur. Dan tiba-tiba ketika bangun, beliau sudah ada di tempat tidurnya, digotong atau digendong oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan kemesraan yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, maka dari itu gendong istri dari tempat kalau tidur ketiduran dipindahkan ke kamar itu juga sunnah. Karena apa? Itu dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kalau istrinya gemuk, hati-hati kalau sampai tulangnya patah. سأختم كلمتي بهذه القصة. Dan beliau akan menutup kalimat beliau dengan satu kisah. كنت أتحدث في كاليفورنيا مع مدير الشرطة وهو غير مسلم، أدعوه دائما للإسلام فيقول لا، أنا لا أريد الإسلام، رأيت المسلمين في مصر، في السودان، في سوريا، في كذا، أنتم المسلمون لا تفعلون جيد، فلا أريد الإسلام. أدعوه إلى الإسلام وهو يرفض، لا يقبل. إلى أن في يوم من الأيام أهديته 3 كتب عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكتاب الأول لرجل غير مسلم اسمه مايكل هارت، كتب كتابا عن 100 الأوائل في الإسلام، أول 100 شخصية ليس في الإسلام في العالم، وكان عيسى رقم 3، أما الرقم الأول فكان محمدا صلى الله عليه وسلم. وأهديته كتابا لمؤلفة أيضا غير مسلمة اسمها كيرن أرمسترونغ، كتابا اسمه Biography of محمد، تقول فيه لو أن محمدا على قيد الحياة لحل مشاكل الدنيا وهو يحتثي فنجانا من القهوة. وبعد 4 شهور أو 5 شهور قال لي يا شيخ لقد سمعت الكثير عن الإسلام وتعجبت كثيرا أنهم لم لا يتبعون هذا المحمد هذا النبي العظيم، فإنني أحببت أخلاقه وعشقت أخلاقه وإنني من خلال محمد سأدخل الإسلام.
Beliau menceritakan ada salah satu daripada polisi yang sering beliau ajak untuk masuk Islam. Di California beliau punya kenalan seorang polisi. Beberapa kali didakwahi, diajak masuk Islam tapi tidak berhasil. Setiap kali diajak masuk Islam, maka polisi tersebut menjawab, buat apa saya masuk Islam? Lihat orang-orang Islam yang ada di Sudan, yang ada di Mesir, yang ada di Syria. Mereka semua bukan orang-orang baik. Agama tersebut tidak mengajarkan kebaikan, dan untuk apa saya masuk ke dalam agama tersebut? Sampai akhirnya selang beberapa bulan setelah itu, beliau memberikan 3 kitab hadiah untuk polisi yang sering beliau ajak untuk masuk ke dalam Islam. 3 kitab beliau hadiahkan. Ini saya kasih 3 kitab. 3 kitab ini, tiga-tiganya adalah kitab yang menjelaskan tentang akhlak atau budi pekertinya Nabi besar Muhammad SAW. Kitab yang pertama bukan disusun oleh orang Islam, disusun oleh seseorang yang bernama Michael. Kitab tersebut menjelaskan tentang 100 tokoh yang berpengaruh di dunia, mulai dari dulu sampai zaman ini. Dan orang pertama yang paling berpengaruh di muka bumi ini, beliau cantumkan yang pertama adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian kitab yang kedua juga dikarang dan disusun bukan oleh orang Islam, tapi juga orang selain Islam. Buku tersebut menjelaskan tentang akhlak-akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan biografi hidupnya. Dan beliau katakan dalam buku tersebut, jikalau Muhammad hidup di zaman kita saat ini, maka setiap permasalahan pasti terdapat jalan keluarnya, dan setiap permasalahan pasti terselesaikan karena adanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah orang Amerika California tersebut membaca ketiga kitab yang beliau hadiahkan, orang Amerika tersebut berkata, saya heran kok ada manusia yang tidak mau kenal Islam. Saya heran kok ada manusia yang melarikan diri dari Islam. Ketiga buku ini mengajarkan saya banyak tentang Islam. Ketiga buku ini memberikan petunjuk kepada saya siapa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berkat akhlak beliau, kata orang tersebut, saya ingin masuk ke dalam agama Islam. وذهب إلى كنيسته وأمام الناس جميعا قال: علمت أن الطريق الوحيد إلى الله عبر الإسلام والمسلمين. Kemudian orang tersebut pergi ke gerejanya dan berkata, aku telah mengetahui jalan untuk menuju ke hadapan Allah Subhanahu wa taala atau ke hadapan Tuhan, tak lain jalan tersebut hanya ada di agamanya Allah, yaitu agama Islam. فنشكر الله على أننا مسلمين ولكن علينا العمل. وسأختم كلمتي بهدية ببعض أشعار إلى أخي وشيخي الحبيب شيخي الحبيب الطرطسي أوتشي حفظه الله بعض أشعار، ويعني هدية وتترجمها إن شاء الله. فأقول له: تكاملت فيك أوصاف خصصت بها، فكلنا مسرور بك ومغتبط. السن ضاحكة والنفس راضية والكف مانحة والوجه منبسط. السن قال العرب أضحك الله سنك، والنفس الراضية رضي الله عنهم ورضوا عنه، والكف المانحة إن الكريم حبيب الله والبخيل عدوه، والوجه منبسط انبسط وجهه فسر قلبه فجلس حاضروه. Beliau menutup apa yang beliau sampaikan pada siang hari ini dengan gubahan syair yang beliau teruntukkan khusus kepada guru kita yang tercinta Syekh Uchi Turtusi. Beliau mengatakan, engkau telah berjuang untuk menyempurnakan sifat-sifat muliamu yang mana engkau diberi kemuliaan dan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, beliau katakan ini untuk Kiai Uchi, bahwasanya kita semua yang duduk di majelis ini pada siang hari ini berbahagia denganmu dan berbahagia juga karenamu. Kami dapat tertawa, kami dapat berbahagia
dan kami dapat merasakan kebahagiaan ini semua karena Engkau berada di tengah-tengah kami. Kemudian beliau mengatakan, dan kami merasa ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dari wajah beliau yang berseri-seri menunjukkan hati beliau yang selalu ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajah beliau yang selalu munbasitun, yang selalu tidak pernah terlihat gelisah, tidak pernah terlihat sedih, menunjukkan kedermawanan beliau dan selalu ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah khair. وفي الختام, in the end, I'd like to thank all of you for being good listeners, and may Allah subhanahu wa ta'ala protect all of you and protect Indonesia. Keep Indonesia strong. Amin. For forward, inshallah. And we ask the Almighty to descend and dispose His mercy upon each and every one of you. Ameen ya Rabbal Alameen. Thank you very much. Terima kasih. Kamsahamnida. Merci beaucoup. Teşekkür ederim. Assalamualaikum. Untuk yang terakhir tadi silahkan lihat teksnya di bawah ini. Syukran jazila ala tausiyatikum ya Syekh. Asallahu ayaftahana babal barakah babal khair was sa'adah biiznillah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما.
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira kepada Ustaz Abdullah Cengkareng. Semoga dengan bacaan Al-Quran yang kedua ini masih menambahkan kesejukan pada kita bersama. Kemudian selanjutnya tausiah yang kedua akan disampaikan oleh Fadilatul Syekh Habib Umar Al-Mutahhar. Tafadhali Syekh. Ilahil ma'bud wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa aslin nuri kulli mawjud sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syakiyyin wa mas'ud amma ba'du. Para habaib, para kiai, para ustadz, para bini sepuh yang senantiasa saya hormati, wabil khusus sahibul maqam Al-Karim Ibn Al-Karim Kiai Uci Tursusi Ibn Kiai Ahmad Dimyati atalallahu umrahu wa adama sawabiqa ni'amihi alaihi amin Allahumma amin. Guru saya yang meskipun secara fisik tidak hadir namun disampaikan oleh Kiai Uci tadi insyaallah hadir di tengah-tengah kita semuanya, Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya atalallahu umrahu wa adama sawabiqa ni'amihi alaihi amin Allahumma. Guru saya Profesor Dr. Sayyid Fadil Ibn Sayyid Faik Al-Jailani yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru saya Sayyid Aziz Ibnu Abidin Al-Husaini yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya para ulama, para habaib, para masyayikh yang hadir di majelis ini. Bapak-bapak pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Siang hari ini saya bisa hadir di hadapan hadirin sekalian setelah mendengarkan bersama ceramah yang disampaikan oleh Kiai Uci dalam bahasa Sunda, yang disampaikan oleh Sayyid Aziz dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. Saya bingung pakai bahasa apa. Jawa. Paham Jawa? Sebab bahasa Sunda sama bahasa Jawa itu kadang-kadang ucapannya sama, maknanya bisa berbeda. Ada orang Jawa kerja di daerah Sunda, kerja jadi keneknya truk. Lah ketika sopirnya orang Sunda, kernetnya ini orang apa? Jawa. Ketika truk ini ngirim barang naik ke daerah yang agak tinggi, mesinnya macet. Sopirnya orang Sunda bilang cokot ganjel. Cokot apa? Ganjel. Cokot ganjel kata orang Jawa, ganjel kok disuruh nyokot. Cokot orang Jawa bilang itu gigit. Kalau orang Sunda bilang ngambil. Ya. Kata orang Jawa, ya nggak apa-apa deh, berat-beratnya cari rizki yang halal, sampai ganjel-ganjel disuruh nyokot.
Akhirnya cokot, ganjelnya itu digigit, dicokot. Orang Jawa bilang cokot itu gigit. Setelah sopirnya orang Sunda tanya, atos. Atos itu kalau orang Sunda bilang sudah, kalau orang Jawa bilang keras. Atos, kata orang Jawa, ya atos wong ganjel. Wong ganjel ya atos, kalau roti ya empuk. Jadi saya ngomong bahasa Indonesia saja, paham yo monggo, ora paham yo alhamdulillah. Nah, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, terkesan apa yang disampaikan oleh Said Aziz Ibnu Abidin, bahwa dunia ini akan berubah menjadi baik kalau orang mau mengikuti akhlaknya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang demikian isyarat Al-Quran. Al-Quran memberikan isyarat bahwa yang dipuji oleh Allah di balik banyak keistimewaan Rasulullah, di semua kelebihan yang dipunyai oleh Rasulullah, yang dipuji oleh Allah hanya akhlak. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Gantengnya wajahnya Nabi tidak ada yang menandingi. Apalagi kok cuman sampean-sampean ini. Itu orang yang mengaku Nabi dari gerakan apa? Gavatar, siapa namanya? Musadek. Itu bandingkan dengan Nabi Muhammad yang gambaran profilnya disebutkan di dalam kitab-kitab Maulid. Kalau sampean membaca Maulid tiba di situ disebutkan Kanjeng Nabi Muhammad alifiyul anfi. Hidung ini mancung sebagaimana huruf alif. Ini bahasa puisi. Bandingkan dengan hidungnya Musadek. Kalau Nabi hidungnya kayak alif, Musadek hidungnya kayak lam alif. Lam alif itu kan begini. Mimiul fami, bibir niki seperti huruf mim. Masya Allah. Bandingkan dengan bibirnya Musadek. Kalau Nabi bibirnya kayak huruf mim, Musadek bibirnya kayak dhammah. Ini. Udah dhammah tanwin sana. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Bagusnya Nabi Muhammad yang tiada bandingnya, yang orang mengatakan bagusnya Nabi Yusuf masih kalah bagus dengan bagusnya Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Gantengnya Nabi Yusuf masih kalah ganteng dengan gantengnya Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Gantengnya Nabi Yusuf bisa dan pernah terjadi ada seorang wanita yang terkena fitnah. Tapi gantengnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganteng yang membawa rahmat. Sallu ala Nabi. Man ra'a wajhaka ya sa'ad ya karim hauduka safil wirduna nusyuri Allah ya Nabi ya Rasul salam ya Habib salam. Gantengnya Nabi Muhammad ganteng yang membawa rahmat, tiada yang menandingi. Tetapi meskipun wajah yang gantengnya tiada yang menandingi, Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji kegantengan wajahnya Nabi. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Yang dipuji adalah kebagusan akhlaknya Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Wahai Muhammad, akhlakmu sungguh sangat mulia. Lo ganteng dia tiada yang menandingi, tapi tidak dipuji. Ilmunya Nabi tidak ada yang menandingi karena Allah telah ajarkan kepada beliau ilmal awwalin wal akhirin. Ilmunya orang pertama dan terakhir semua sudah diajarkan kepada Nabi. Tapi Allah tidak pernah memuji ilmunya. Kembali yang dipuji adalah apa? Kenapa demikian? Karena wajah nggak bisa ditiru. Wajah tidak bisa dicontoh, tetapi kalau akhlak bisa dicontoh. Sallu ala Nabi.
Sampean kok mau mencontoh wajahnya Kanjeng Nabi, ya susah. Nabi mancung, sampean lama alit. Sampean mau contoh wajahnya Kanjeng Nabi, ya nggak bisa, karena semua di perut sudah ditentukan. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah yang menggambar, membentuk bentuknya kamu semuanya ketika berada di dalam rahim ibu, kaifa yasha, menurut kehendak Allah. Bukan menurut kehendak bapakmu, bukan menurut kehendak mamahmu, tapi menurut kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok demikian? Karena kalau menurut kehendak bapak atau kehendak mamanya, anak itu nggak jadi-jadi. Emaknya bilang, saya kepengen hidungnya begini, matanya begini, telinganya begini. Bapaknya bilang, enggak, saya kepengennya begini. Loh, lah kan saya yang hamil, tapi kan saya yang ngoplok-ngoplok. Rebutan, ini yang hamil, saya yang ngoplok-ngoplok. Lah kamu kalau nggak ada tempatnya gimana? Lah kamu kalau nggak ada yang ngoplok-ngoplok juga nggak jadi. Anak nggak jadi-jadi, maka kaifa yasha, menurut kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bisa jadi maknya cantik, bapaknya ganteng, anaknya jelek-jelek. Ada nggak? Ada lah, kayak kamu itu. Ada yang bapaknya biasa, maknya cantik, anaknya ganteng-ganteng, cantik-cantik. Bisa apa enggak? Bisa. Ini nggak bisa direncanakan, ini kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pernah terjadi satu cerita, ada Einstein. Einstein ini orang pinter, jenius, tapi wajahnya jelek. Didatangi oleh ratu kecantikan, namanya ratu kecantikan, pasti cantik tapi goblok. Cantik tapi apa? Goblok. Yang sini jelek tapi pinter. Ratu kecantikan bilang sama Einstein, Einstein, yuk kamu kawin sama saya yuk. Kata Einstein, kenapa kok kau tiba-tiba mengajak saya nikah? Oh, kalau kita nikah lalu kita campur, yang akan lahir nanti adalah anak yang pinternya kayak kamu, cantik dan gantengnya kayak saya. Kata Einstein, ya kalau begitu, kalau nanti ngudeknya nggak pas, kalau nanti ngaduknya nggak pas, jadinya jeleknya kayak saya, gobloknya kayak kamu. Yang kita harapkan pinternya kayak saya, cantiknya kayak kamu. Lah kalau ngaduknya nggak pas, jadi jeleknya kayak saya, gobloknya kayak kamu, wah jadi runyam semua. Kaifa yasha, menurut kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa ditiru. Nomor dua, gantengnya wajah, cantiknya wajah akan hancur dengan perjalanan zaman. Betul? Betul? Tapi akhlak yang bagus tidak akan hancur dengan perjalanan zaman. Sebagaimana kita membaca riwayat para wali-wali dengan akhlaknya yang begitu mulia, tidak hancur dengan perkembangan zaman. Disebut di dalam manaqib-manaqib. Maka membaca manaqib itu bagian yang oleh ulama ahlus sunnah wal jamaah diseyukyakan. Ada bacaan maulid untuk mengenal Rasulullah, mengenal Nabi Muhammad. Ada bacaan manaqib. Saya sering mengatakan dalam bahasa Jawa, kita jangan pernah meninggalkan molimo. Apa molimo? Yang katanya molimo, malima itu nggak boleh, main, minum, madat, maling, madon. Ini hal-hal yang dilarang. Tapi molimo yang dibawa oleh para kiai, para habaib, itu molimo yang harus kita kerjakan. Mauludan, manakiban, mendengarkan mauidoh, bariku mangan terus mulai. Maulud, manakib, mauidoh, mangan. Niki sampun mangan apa dereng? Aja mulai dhisik. Salu ala Nabi. Salu ala Nabi. Manakib itu dibaca menceritakan perjalanannya para wali-wali Allah. Karena itu Imam Junaid radhiyallahu taala anhu, kenal Imam Junaid? Kenal Imam Junaid? Yang kau kenal siapa? Ayu Ting Ting, kenal? Kenal? Alhamdulillah. Imam Junaid radhiyallahu taala anhu al-Baghdadi radhiyallahu taala anhu mengatakan, manaqibus salihin jundun min junudillahi taala. Cerita perjalanan orang saleh menjadi tentara Allah untuk membuka hati kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Karena kadang-kadang orang saleh ini punya akhlak yang masya Allah. Satu contoh,
Ada orang lagi sholat, Allahu Akbar. Tiba-tiba di depannya lewat orang yang pakai celana compang-camping, baju compang-camping, rambutnya juga nggak rapi, lewat riwa-riwi di depannya. Lalu dia marah di dalam hati. Kamu ini ada orang sholat kok riwa-riwi, dosa, haram. Nanti kau habis sholat saya habisin kau. Begitu selesai sholat dipanggil orang itu, hei kemari kau. Kau ini haram hukumnya. Ada orang sholat kau riwa-riwi di depannya, itu nggak boleh, hukumnya haram. Marah. Setelah marahnya selesai, gantian yang dimarahin tadi kemudian tanya, Pak, mengatakan, Pak, saya itu karena cinta saya kepada Laila.